Welcome to my video. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Rina Dewi Astuti dari Politeknik Fiksi Intut Serang, jurusan D3 Akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah praktikum pengantar akuntansi. Nah, pada video kali ini aku bakal jelasin sedikit tentang siklus perusahaan jasa. Sebelumnya aku bakal jelasin tentang transaksi, jurnal, buku besar, trial balance, adjustment jurnal, worksheet, dan bagian-bagian lainnya. Yang pertama itu ada transaksi. Transaksi adalah kejadian-kejadian ekonomi dari aktivitas normal yang dilakukan oleh perusahaan dan berkaitan dengan operasi utama perusahaan baik langsung maupun tidak langsung pada periode tertentu. Yang kedua yaitu ada jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga ada buku besar atau general ledger. Buku besar adalah himpunan rekening-rekening yang saling berhubungan yang menggambarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan harta, utang, dan modal. Selanjutnya ada trial balance atau neraca saldo sebelum penyesuaian, yaitu daftar saldo yang dibuat setelah semua transaksi diposting ke buku besar. Selanjutnya ada adjustment journal. Adjustment journal atau jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo perkiraan agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya ada worksheet. Worksheet adalah kertas berkolom yang digunakan sebagai kertas kerja dalam penyesuaian laporan keuangan. Selanjutnya ada adjust trial balance, yaitu daftar saldo yang dibuat setelah proses penyesuaian akun-akun tertentu. Selanjutnya ada income statement, yaitu laporan laba rugi suatu perusahaan untuk satu periode tertentu. Lalu ada balance sheet, yaitu laporan yang harus disusun oleh perusahaan untuk menggambarkan kewajiban, modal, dan juga kekayaan pada akhir periode. Selanjutnya ada closing journal, yaitu bagian dari laporan keuangan yang disusun pada akhir periode pembukuan. Yang terakhir ada post-closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan. Adalah sebuah daftar yang berisi seluruh saldo real account dan dibuat pada akhir periode pelaporan pada suatu perusahaan. Nah, tadi adalah sedikit penjelasan tentang bagian-bagian atau siklus. Baiklah, langsung saja kita lihat contoh transaksinya. Baik, di sini ada beberapa transaksi pada bulan Februari 2021 oleh Tuan Andrian yang membuka jasa servis komputer yang diberi nama Androcom Service. Berikut transaksi yang terjadi selama bulan Februari sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat ya, ada tanggal 1 Februari Koko Service menerima modal berupa kas 20.800.000 dan peralatan 35.500.000. Dan tanggal 4 Februari membeli peralatan secara kredit 3 juta. 5 Februari itu membeli bahan habis pakai secara tunai 1.800.000. 10 Februari menerima pendapatan atas jasa yang diberikan sebesar 20 juta. 11 Februari membayar sewa bulan Februari 2021 yaitu sebesar 13.400.000. Yang tanggal 14 Februari yaitu membayar beban utilitas sebesar 10.100.000. Tanggal 15 Februari yaitu mendapat pendapatan atas jasa yang belum dilakukan sebesar 4.800.000. Lalu ada 19 Februari, yaitu menyelesaikan jasa servis tetapi pembayarannya belum diterima sebesar 21.700.000.
Tanggal 22 Februari, Tuan Nino mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar 2.500.000. Tanggal 23 Februari, menerima pendapatan atas jasa yang diberikan sebesar 30.550.000. Tanggal 25 Februari, membayar beban lain-lain sebesar 2.590.000. Dan tanggal 27 Februari yaitu membayar gaji pegawai sebesar 38.200.000. Ini selanjutnya ada data untuk di adjustment journal, yaitu ada sisa bahan habis pakai per 30 Februari sebesar 200.000. Pendapatan diterima tapi belum ditagih per 30 Februari sebesar 2.250.000. Ada penyusutan peralatan yang diperkirakan sebesar 1.500.000 dan akruan gaji yang belum dibayar per 30 Februari sebesar 450.000 serta saldo pendapatan diterima di muka yang mencerminkan penerimaan di muka pada tanggal 1 Februari untuk jasa yang diberikan. Jasa yang diberikan antara tanggal 1 sampai 30 Februari hanya 1 juta. Selanjutnya langsung saja ke jurnal. Ini tanggal 1 Februari, yaitu ada jurnalnya kas peralatan pada modal. Kenapa jurnalnya seperti itu? Ya karena tadi transaksinya yaitu menerima modal kan berupa kas 20.800.000 dan peralatan sebesar 35.500.000. Jadi kasnya itu bertambah. Jika kas bertambah itu posisinya di debit. Selanjutnya ada tanggal 4 Februari. Tanggal 4 Februari ini jurnalnya peralatan pada utang usaha. Karena transaksinya yaitu membeli peralatan secara kredit sebesar 3 juta rupiah. Jadi peralatannya itu bertambah, tetapi dia mempunyai utang. Jadi utangnya itu bertambah. Jika utang bertambah yaitu posisinya di kredit. Tanggal 5 Februari ada bahan habis pakai pada kas. Karena transaksinya yaitu membeli bahan habis pakai secara tunai. Jadi kita itu mengeluarkan kas secara langsung. Jadi kasnya itu berkurang. Jika kas berkurang itu posisinya di kredit. Terus tanggal 10 Februari yaitu kas pada pendapatan jasa karena menerima pendapatan atas jasa yang diberikan. Jadi kasnya itu bertambah. Beban yang tanggal 11 Februari ada beban sewa pada kas karena membayar sewa bulan Februari sebesar 13.400.000. Jadi kasnya itu berkurang. Jika kas berkurang itu posisi di kredit. Tanggal 14 Februari beban utilitas pada kas karena membayar beban utilitas secara tunai. Jadi kasnya itu keluar lagi. Tanggal 15 Februari yaitu ada kas, ada pendapatan diterima di muka. Jadi itu menerima pendapatan atas jasa yang belum dilakukan sebesar 4.800.000. Jadi kasnya sudah masuk tetapi jasanya belum dilakukan. Tanggal 19 Februari ada piutang pada pendapatan jasa. Ya, maksudnya yaitu menyelesaikan jasa tetapi belum menerima pembayaran. Tanggal 22 Februari yaitu ada price pada kas. Jadi kasnya itu berkurang.
Tanggal 23 Februari yaitu ada kas pada pendapatan jasa. Jadi kasnya itu bertambah. Jika kas bertambah tadi posisinya di debit. Pada tanggal 25 Februari ada beban lain-lain pada kas. Karena ini secara tunai ya. Jadi kasnya itu keluar. Pada tanggal 27 Februari yaitu beban gaji pada kas. Karena kasnya keluar lagi, jadi posisinya di kredit. Ini totalnya ya. Selanjutnya, kita masuk ke General Ledger atau buku besar. Jadi, buku besar itu kita itu mengelompokkan akun-akunnya saja. Dari mulai akun kas, piutang usaha, bahan habis pakai, peralatan, utang usaha, pendapatan diterima di muka, modal, price, pendapatan jasa, beban sewa, beban utilitas, beban gaji, dan beban lain-lain. Nah, itu dikelompokkan saja. Untuk trial balance di sini itu ambilnya dari buku besar yang telah kita kelompokkan tadi, kayak kas, piutang, bahan habis pakai. Nah, itu nominalnya dari total yang kita sudah hitung pada buku besar. Nah, ini untuk total trial balance. Nah, selanjutnya kita masuk ke adjustment journal. Beban habis pakai pada bahan habis pakai dengan nominal 1.600.000, tetapi di data penyesuaian tadi nominalnya 200.000. Kok di sininya bisa 1.600.000? Nah, itu kita lihat di jurnal umum pada tanggal 5 Februari itu ada bahan habis pakai pada kas kan, yang nominalnya 1.800.000. Nah, itu dikurangi 200 dari data penyesuaian tadi. Nah, hasilnya yaitu 1.600.000. Yang kedua, ada piutang usaha pada pendapatan jasa senilai 2.250.000. Nah, ini nominalnya tetap ya dari data penyesuaian tadi. Ketiga, ada beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Ini juga sama, nominalnya tetap dari data penyesuaian tadi. Yang keempat, ada beban gaji pada utang gaji. Dan yang terakhir, ada pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa. Nah, ini total dari adjustment journal. Selanjutnya kita masuk ke worksheet. Nah, ini ada worksheet ya. Jadi semua akun tadi kita masukin aja ke worksheet semuanya ya. Di bagian worksheet sendiri itu ada trial balance, adjust trial balance, income statement, sama balance sheet. Untuk trial balance dan adjustment itu kita tinggal mindahin dari pekerjaan sebelumnya tadi. Nah, untuk adjust trial balance, nominalnya itu kita lihat dari trial balance sama adjustment ini. Ini dalam bentuk juta ya, karena kolomnya tidak muat jadi disingkat kayak gini. Yang pertama itu akun kas 7.550.000. Karena di sini nggak ada temennya untuk dikurangi atau ditambah gitu, jadi ini langsung dimasukkan saja. Untuk piutang usaha itu 23.950.000, itu dari
21.700.000 ditambah sama 22.250.000. Kenapa ditambah? Karena posisinya sama-sama di debit. Kalau posisinya di debit dan kredit itu dikurang. Nah, untuk bahan habis pakai ini contohnya yaitu 200.000 itu dari pengurangan 1.800.000 dikurangi 1.600.000, hasilnya 200.000. Untuk peralatan itu kita tinggal pindahkan saja. Untuk utang gaji sama, kita tinggal pindahin saja. Nah, untuk pendapatan diterima di muka ini totalnya. Ini nominalnya 3.800.000. Dari sini 4.800.000 dikurangi 1 juta karena posisinya kredit sama debit, jadi dikurangi. Nah, di sini ada pendapatan jasa dengan nominal 75.500.000. Nah, itu dari 72.250.000 ditambah sama 3.250.000 karena posisinya sama di kredit. Selanjutnya ada beban gaji dengan nominal 38.660.000. Itu dari 38.210.000 ditambah sama 450.000. Untuk yang selanjutnya itu tinggal mindahin aja. Nah, selanjutnya kita ke income statement. Nah, di income statement itu yang dimasukkan hanya akun pendapatan sama beban. Jadi kita tinggal masukin aja nominalnya ini dari sini, dari adjust trial balance. Selanjutnya ke balance sheet. Balance sheet itu akunnya yang dimasukkan akun aset sama kewajiban. Aset itu nih contohnya kas, piutang usaha, bahan habis pakai, sama peralatan. Nah, ini kewajiban, akumulasi penyusutan peralatan, utang usaha, beban gaji, pendapatan diterima di muka, sama modal. Nah, itu kita nominalnya tinggal lihat dari adjust trial balance. Nah, di sini ada totalnya. Nah, laba di sini yaitu untuk mengetahui apakah perusahaan jasa ini untung atau rugi. Caranya yaitu dengan contohnya ini 75.500.000 ini dikurangi 67.850, hasilnya 7.650. Nah, nanti yang 7.650 ini kita tambahkan dengan 7.850 ini. Nanti totalnya 75.500. Jadi ini sama. Terus yang di sampingnya juga di bagian balance sheet bawah ini sama, itu 72.700 dikurangi 65.050.000. Nanti hasilnya 7.650. Nih, sama. Yang 7.650 ini kita tambahkan sama 65.050.000 ini. Nanti hasilnya 72.700.000. Nah, ini sama. Selanjutnya yaitu adjust trial balance. Pada adjust trial balance ini kita tinggal lihat aja di worksheet tadi ya, tinggal mindahin nominalnya juga. Nah, seterusnya kita masuk ke income statement. Di income statement ini akun yang masuk itu ada pendapatan, beban, laba. Nah, di sini juga ada perubahan ekuitas atau modal.
untuk pendapatan dan beban itu bisa dilihat nominalnya dari worksheet tadi. Untuk labanya tadi segini ya, 7.650.000. Nah, untuk laporan perubahan ekuitas itu ada setoran modal awal 1 Februari 2021. Dan juga di sini ada penambahan dan pengurangan. Untuk laba bersih bulan Februari senilai 7.650.000. Nah, itu dikurangi sama price 2.500.000. Nah, ini hasilnya totalnya jadi 5.150.000. Nanti 5.150.000 ini kita tambahkan sama setoran modal awal ini 56.300.000. Nanti itu hasilnya kita taruh di sini. Jadi modal 30 Februari 2021 itu 61.450.000. Selanjutnya masuk ke balance sheet. Di dalam balance sheet itu ada aset, liabilitas, sama ekuitas. Nah, untuk aset sendiri itu ada aset lancar, contohnya kas, piutang usaha, beban habis pakai. Nah, untuk aset tetap itu ada peralatan sama akumulasi penyusutan peralatan. Nah, ini kita tambahkan saja. Jadi total aset lancar yaitu Rp31.700.000 dan total aset tetap yaitu Rp37 juta dari 38.500.000 dikurangi 1.500.000. Nah, untuk total aset yaitu Rp68.700.000 dari 31.700.000 ditambah sama 37 juta ini. Nah, untuk liabilitas itu sendiri itu kewajiban ya. Tadi kewajiban itu ada utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka. Nah, itu kita tambahin aja. Totalnya segini 7.250.000. Untuk ekuitas itu tadi modal tadi. Nah, nominal modal ini dari yang sudah kita sesuaikan tadi. Jadi nominalnya yaitu 61.450.000. Nanti total liabilitas ini ditambah sama ekuitas. Jadi 7.250.000 ini ditambah dengan 61.450.000. Nah, ini totalnya 68.700.000 rupiah. Selanjutnya kita masuk ke closing journal. Pada closing journal ini ada akun pendapatan, beban-beban, modal, sama price yang masuk. Nah, untuk nominal ini ikhtisar laba rugi yang 67.850.000 ini kita bisa lihat di worksheet tadi. Nah, untuk ikhtisar laba rugi yang ini 7.650.000 ini itu dari 75.500.000 rupiah ini dikurangi sama 67.850.000. Jadi totalnya segini. Ini karena ada pengambilan pribadi ya. Nah, nanti debit sama kredit itu di total. Selanjutnya kita masuk ke akhir yaitu post closing trial balance. Di post closing trial balance ini ada akun aset sama kewajiban. Aset itu ada kas, piutang usaha, bahan habis pakai, sama peralatan. Nah, untuk kewajiban itu ada akumulasi penyusutan peralatan, utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, sama modal. Nah, untuk modal itu kita nominalnya lihat dari yang sudah kita sesuaikan tadi.
yaitu sebesar 61.450.000. Nanti yang debit sama kredit itu kita jumlahin dan harus sama atau balance. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini.